Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mengisolasi diri selama ini, pasti kita punya lebih banyak waktu untuk merenung. Saya juga. Salah satunya adalah merenungkan arti dan makna Jumat Agung dan Paskah, yang kali ini tidak akan bisa kita rayakan sebagaimana biasanya. Karena itu saya coba untuk menuliskannya dalam coretan yang sangat sederhana, yang akan saya posting di Facebook saya. Bagi yang tidak punya Facebook, saya akan bagikan lewat rekaman video sebagai berikut. Mengenang kematian Yesus dan merayakan kebangkitannya. Saat ini orang di belahan bumi manapun sedang dirundung kesedihan yang tak terbendung. Berbagai macam media isinya penuh berita duka. Seolah dunia tak punya berita gembira apa-apa. Hampir seluruh berita fokusnya pada virus corona yang setiap hari merenggut sekian banyak jiwa. Tak peduli bangsa atau ras apa, pejabat atau rakyat biasa, miskin atau kaya, semua dijadikannya mangsa. Ada yang kehilangan orang tua, kerabat, sahabat, juga teman dan kenalan yang tersebar di segala tempat. Tak disangkal, hati siapapun akan hancur mengalaminya. Semua terjadi begitu saja tanpa tanda-tanda sebelumnya. Keceriaan pun tiba-tiba berubah menjadi kemurungan. Gelak tawa berganti menjadi jeritan dan tangisan. Kebahagiaan langsung hilang menjadi kepedihan. Dan keramaian lenyap berganti kesunyian. Kapankah semua kegelapan ini akan sirna? Dan bilakah surya akan kembali bercahaya? Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua. Teristimewa mereka yang berada di barak karantina. Di tengah kegalauan ganasnya virus corona, semua orang mencari Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan bencana ini terjadi? Kapan Tuhan akan melenyapkan derita kami? Semua pemeluk agama berseru dan memohon. Namun Tuhan seolah bersembunyi di balik pohon. Tak kelihatan apa-apa. Suaranya pun tak terdengar, sementara korban semakin banyak menggelepar. Bagaimana kita harus menyikapi bencana ini? Ya, berhentilah bertanya mengapa begitu, mengapa begini. Fokuslah pada Yesus yang telah menapaki Via Dolorosa ketika harus menanggung derita karena dosa umatnya. Di Taman Getsemane ia sedih dan mau mati rasanya. Kalau mungkin biarlah cawan ini lalu dariku, pintanya. Tapi bukan kehendakku, jadilah kehendakmu saja. Ia tidak menolak penderitaan, tapi justru merangkulnya. Dan ia memilih jalan salib karena kasihnya kepada dunia, agar umat manusia bisa selamat dari hukuman dosa. Apakah kita mau ambil bagian dalam penderitaan dan kematiannya, agar pengorbanan Yesus Kristus tidak sia-sia? Ya, tapi bagaimana caranya? Oh, sederhana. Ikutlah menanggung penderitaan dunia. Berkorbanlah dengan apa saja yang kita bisa dan kita punya. Inilah ibadah Jumat Agung yang aktual dan sejatinya. Bukan ritual gereja seperti yang biasa kita ikuti, atau tradisi yang wajib kita taati setahun sekali, melainkan tindakan nyata memberi diri bagi sesama, seperti halnya Yesus telah berkorban nyawa bagi kita. Selamat merayakan ibadah Jumat Agung yang sejati, saudara-saudaraku. Di tengah bencana penuh derita yang masih berlangsung, kita diingatkan bahwa dunia tidak akan terus berkabung. Malam akan berganti siang, gelap akan menjadi terang. Harapan tiba, kubur telah kosong, Yesus menang. Kalau kita mau ambil bagian dalam kemenangannya,
Bertahanlah dalam penderitaan dunia. Berjuanglah melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan jangan putus asa dalam mewujudkan perdamaian. Imani Kristus yang telah bangkit dan menang. Karena di dalam iman, harapan baru datang. Kasih-Nya terus mengalir, janjinya pasti dipenuhi. Kita tak perlu takut atau khawatir sama sekali. Di balik kepedihan saat ini, ada sukacita menanti. Dengan kuasa ilahi, virus corona pasti akan pergi. Kebangkitan Yesus tidak saja memberi janji, tapi konfirmasi. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Selamat merayakan Paskah dalam sukacita sejati. Amin.